warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nesa Solehah dari Regu Melati Cakrawati, kelas 9. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang bertema Malam Nuzulul Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah menghendaki kita untuk kembali merasakan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Malam Nuzulul Quran adalah salah satu malam istimewa di bulan Ramadan, karena diyakini sebagai malam di mana diturunkannya Al-Quran. Saat itu, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Ketika beliau sedang berada di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Malam Nuzulul Quran menjadi malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Peristiwa Nuzul Quran harus menjadi renungan hubungan kita sebagai manusia dengan Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup bagi kita semua di dunia. Jika kita masih memiliki perasaan bahwa membaca Al-Quran adalah sebuah beban yang menyusahkan hidup kita, dan kita masih berat dalam mempelajari Al-Quran, itu artinya kita belum bisa memahami makna sesungguhnya dari Al-Quran. Mengapa demikian? Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, bahwa Allah berfirman, "Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan engkau, untuk membebani engkau, tapi Al-Quran adalah rahmat, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, dan obat dari Allah." Dengan adanya malam Nuzul Quran ini harus menjadi momentum kita sebagai umat Islam untuk mengubah cara berpikir kita mengenai Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sebagai pedoman kita dalam mempelajari hidup, sebagai obat terhadap hati kita. Dengan adanya malam Nuzul Quran ini, harapannya ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam memahami Al-Quran. Ada beberapa amalan baik yang bisa kita lakukan dalam mengisi amalan Nuzul Quran. Di antaranya, 1. Itikaf. Itikaf merupakan amalan yang bisa dilakukan saat malam Nuzul Quran dengan cara berdiam diri di masjid atau itikaf, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa melaksanakan sholat malam. 2. Tadarus Al-Quran. Salah satu amalan baik yang dapat dilakukan adalah membaca atau tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran saat bulan suci Ramadan memiliki kemuliaan yang sangat besar. Membaca Al-Quran saat bulan puasa akan mendapat 10 kebaikan. 3. Memperbanyak doa amalan malam Nuzul Quran. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memperbanyak doa yang berhubungan dengan keinginan atau doa-doa yang sudah ada dalam Al-Quran. Karena di malam Nuzul Quran, Allah akan mengabulkan doa-doa permintaan umatnya. 4. Memperbanyak sholat malam. Memperbanyak sholat malam seperti sholat tahajud merupakan salah satu amalan malam Nuzul Quran. Sebelum melakukan sholat malam, umat muslim dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu setelah sholat tarawih di masjid. Kemudian menjelang sahur atau tengah malam, bangun kembali untuk menunaikan sholat malam. 5. Zikir. Amalan yang dianjurkan untuk dilakukan saat peringatan diturunkannya Al-Quran adalah berzikir. Pentingnya zikir bahkan dianalogikan sebagai hidup bersama orang yang sudah mati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 telah diterangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sahru Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minnal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahru falyasum. Wa man kana maridun aw ala safari faidatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukummil milulahidata walitukabbirullaha alam ma hadakum wa la'alakum taskurun. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan.
bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebagai hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Tentunya waktu ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja tanpa melakukan amal ibadah apapun. Mari kita isi Ramadan dengan membaca dan menghatamkan Al-Quran serta memahaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.